300-400 tahun yang lalu, rokok itu tidak dikenal, tidak ada. Karena memang di zaman itu belum dikenal sebagai rokok yang kita kenal sehari ini. Tapi kalau istilahnya tabagh itu ada. Tabagh itu terjemahannya adalah tembakau. Nah, apakah rokok itu identik dengan tembakau? Nah, itu yang kemudian jadi titik silang pendapat. Jadi sebenarnya memang beda banget antara tembakau dengan rokok. Beberapa jenis rokok di zaman dulu itu komposisinya belum lagi seperti yang kita kenal di zaman sekarang. Misalnya rokok jenis ini, pernah lihat nggak? Ini rokok kampung, rokok handmade, gitu ya. Jadi namanya ini siluman, gitu ya. Dan dia tidak menyebut rokok, tembakau Nusa Harapan, nah gitu. Jadi sebenarnya dia kelembak menyan, gitu ya. Jadi tembakau ditambahin menyan dan sebagainya dihisap, gitu ya. Nah, asapnya itu tidak seberbahaya dengan rokok-rokok modern zaman sekarang. Gitu. Bahkan tembakau itu sendiri malah menyehatkan untuk gigi. Nenek kita tuh kalau minang sirih itu kan pakai tembakau gitu. Terus juga ada tembakau yang modelnya begini nih. Jangan lihat modelnya ya. Tapi ini rokok tradisional orang Arab, shisha namanya, gitu ya. Dibandingkan dengan rokok yang satu ini. Nah, rokok yang satu ini rokok modern. Ya, rokok modern, dia di dalamnya mengandung begitu banyak jenis campuran racikan yang bikin emang gurih, dan bikin hebatnya lagi adalah dia anti mati. Kalau rokok-rokok zaman dulu, kakek saya tuh kalau merokok tuh ya, itu didiemin sebentar, mati. Nah, kalau yang sekarang tuh dikasih bahan bakar, jadi nggak akan mati, gitu rokok itu. Dan mengandung banyak sekali, ini dia zat-zat yang berbahaya. Apa itu? Misalnya di dalamnya ya sebutlah bahan baku cat tembok itu juga dimasukkan di situ. Kemudian metanol biasanya dipakai buat bahan bakar roket, itu yang bikin nggak mati-mati, gitu ya. Terus kadmium itu kan biasanya dipakai buat bahan baku batu baterai. Kemudian mengandung juga butane. Butane itu gasnya korek api itu ya. Kemudian metan juga ada, itu biasanya gas beracun yang kalau di industri kayak di minyak atau gas alam itu dibakar dia nggak meracuni masyarakat. Kemudian juga ada nikotin, biasanya digunakan untuk pestisida, racun serangga. Kemudian arsenik juga ada di situ, ya. Dia adalah racun yang mematikan sekali dan merusak tubuh kita, termasuk amonia, biasanya digunakan buat membersih toilet. Jadi ada sekitar 200 jenis bahan yang sangat-sangat berbahaya yang ada di dalam rokok itu. Itulah yang kemudian bahayanya bukan sekedar paru-paru gitu ya, tapi lebih dari itu dia bisa menyebabkan kanker, ya, bisa mengakibatkan banyak penyakit yang sangat berat gitu. Tapi lagi-lagi rokok ini tidak secara langsung membunuh, gitu. Walaupun sekarang kampanyenya memang sudah ditulis ya di rokok itu ya, rokok membunuhmu gitu ya. Tapi banyak orang yang ngelawan. Kenapa? Saya merokok tuh, mana gak mati juga katanya gitu. Jadi ini yang membuat khilafiyah, ya kan? Nah, makanya ada orang yang memelesetkan larangan rokok itu dengan kalau dapat, ya kan ditulis di situ sebelumnya rokok dapat mengakibatkan kanker dan sebagainya, kan tulisannya gitu. Itu kalau dapat, tapi kalau beli kan enggak. Ya, rokoknya dapat, gitu emang bahaya. Itu kalau beli enggak, macam-macam lah kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita lihat beberapa lembaga fatwa seperti Majelis Ulama, kemudian Majelis Taklim Muhammadiyah, itu memang mereka membuat fatwa haramnya rokok. Tapi beberapa yang lain mengatakan tidak haram, ya selama dia tidak memadorotkan secara langsung dalam waktu yang cepat atau singkat. Gitu. Apalagi kalau kiai-kiai kita di kampung ya, emang dia punya ladang tembakau. Gitu. Kalau dibilang haram, wah pendaringan saya mati gitu ya. Jadi ya begitulah yang terjadi antara yang menghalalkan dengan yang mengharamkan. Baik.